Halo FJ, saya Bebeng dan saya Cahyadi. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam ibadah online di IFJF Cirebon. Pada tanggal 10 April 2020 kita akan merayakan ibadah Jumat Agung, dan pada tanggal 12 April 2020 kita akan merayakan ibadah Paskah melalui channel YouTube IFJF Cirebon. Pastikan Anda subscribe agar Anda mendapatkan notifikasinya, dan jangan lupa follow Instagram kami di IFJF Cirebon. Happy Sunday, guys. Selamat pagi saudara-saudara, dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya Tuhan Yesus yang sama selalu beserta dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan ketenangan dalam hati kita, memberikan jalan keluar buat kita semua. Dan saya mau ajak semua untuk kita bisa bersama-sama berdoa untuk bangsa ini, supaya Tuhan pulihkan dengan kuasa-Nya yang ajaib di waktunya yang indah. Kita percaya waktu kita berdoa, di situ kita mendapat kekuatan. Waktu kita memuji Tuhan, kita mendapat kelepasan, dan di situ kita akan dikuatkan. Kita nyanyi bersama lagu ini, doa bagi bangsa. Kita bawa doa kita melalui pujian ini. Kita percaya Tuhan Yesus akan pasti tolong. Syukur untuk setiap rencanamu
dengan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, Jesus. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, You are in the midst of all this chaos, oh Lord Jesus. And You are working Your magic out, oh Lord. And we don't want to be afraid. Lord, we want to surrender and we want to trust You, Lord. And we want to worship You, Lord Jesus. In these hard times, oh God, di waktu
yang sulit ini Tuhan, kami tetap mau memuji-Mu, kami memilih menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker,
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Lord, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are, my God. That is who you Pengharapan ada di dalam-Mu, Tuhan. Kekuatan ada di dalam Kau. Dan saat ini kami mau katakan kepada jiwa kami, tenanglah, Gembala-Mu yang baik selalu ada untuk-Mu. Tenanglah, hai jiwaku, berharap pada Yesus, penyelamatku. Berserah, hai jiwaku, seluruhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Tenanglah, hai jiwaku, berharap pada Yesus, penyelamatku. Ku berserah, hai jiwaku, seluruhnya pada Yesus.
Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kemurahan yang Kau telah berikan kepada bangsa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk banyak orang-orang yang sudah disembuhkan dari COVID-19 ya Tuhan, dari virus, dari wabah yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus memulihkan dari setiap pelosok yang ada di negeri ini ya Tuhan, bahkan sampai ke kota kami Cirebon ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap dokter-dokter dan tim medis yang bekerja di rumah sakit yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Biar Tuhan beri ketabahan, Tuhan beri kekuatan kepada mereka, supaya mereka bisa bekerja dengan semaksimal mereka. Ketika mereka lelah, ketika mereka capek, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden kami, Joko Widodo dan wakilnya dan semua aparatur negara ya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka dalam menjalankan negara ini ya Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, sungguh-sungguh Tuhan memberi dampak yang positif Tuhan, untuk membuat bangsa kami Tuhan terbebas dari wabah virus corona yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa baik. Dan kami berdoa untuk setiap rakyat Indonesia agar mereka terus tenang, mereka bersatu padu, bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memberantas pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kesehatan bagi negeri kami, bagi kota Cirebon ya Tuhan, sehingga Indonesia boleh disembuhkan ya Tuhan. Indonesia boleh dilepaskan, dibebaskan dari segala virus yang ada ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biar janji-Mu tergenapi oleh bilur-bilur yang Engkau telah terima ya Tuhan. Kami telah disembuhkan. Bahkan umat-Mu yang percaya atas nama-Mu ya Tuhan, boleh dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Greetings FJF Cirebon. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita terus mendoakan di tengah situasi yang sulit ini. Dan saya berdoa Anda semuanya setia untuk mengikuti ibadah online. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi kita semuanya mementingkan keselamatan, kesehatan, dan akal sehat dari kita semuanya. Saya berdoa melewati ini FJF Cirebon menjadi makin kuat. Kita terus doakan Pastor Tommy, Pastor Handoyo yang memimpin jemaat, supaya Tuhan berikan hikmat. Dan saya berdoa kita semua bisa ketemu kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam dari Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sehat buat saudara. Salam sejahtera. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Thank you Pastor Semi. Anda telah membawakan kepada kita satu kekuatan kembali, bahwa kita tetap satu. Dimanapun kau berada, kau memberikan sesuatu saran, arah yang luar biasa. Thank you. Ayo, mari kita akan mulai dengan pagi hari ini. Kita akan mulai dengan suatu cerita yang luar biasa. Karena judul khotbah kita kali ini, King is here. Wah, rajanya ada di sini. Kira-kira begitu ceritanya ya. Kita akan melihat dulu sebetulnya. Kenapa ini terjadi? Saudara, kita akan buka bersama-sama dari Lukas 19. Lukas 19 mulai dari ayatnya ke-28 dan seterusnya dan seterusnya. Tapi akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena di dalam Lukas 19 ini dikatakan Yesus dieluk-elukan waktu dia masuk ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Ini adalah yang luar biasa. Karena Yesus sudah mulai dengan dia hanya naik keledai. Dia minta murid-muridnya berjalan lebih dahulu, mengambil keledai muda itu, kemudian dia naik keledai itu, dan kemudian dia turun masuk ke Yerusalem. Dan yang luar biasa, itu adalah di Lukas 19. Tapi kalau yang luar biasa, kalau saudara baca di Matius 21, itu luar biasa mulai dari ayat yang pertama. Karena dikatakan di situ bahwa suatu nubuatan sebetulnya sudah terjadi oleh kitab Sakaria. Sakaria mengatakan ayat 9-nya dikatakan 9 ayat 9 dikatakan bahwa
ini rajamu datang. Wah, luar biasa, dia lemah lembut dan lain-lain, begitulah kira-kira begitu nubuatannya. Maka di Matius 21, kalau kita mendengar dan mulai melihatnya itu, kita membaca sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus masuk ke Yerusalem diawali oleh murid-muridnya. Jadi murid-muridnya di depan. Kemudian murid-murid ini mulai menceritakan sesuatu, yaitu mulai mengiringi, dan dia mengatakan, ini rajaku telah datang, luar biasa. Dia bilang, tapi yang luar biasa sekali, kalau di Matius 21, itu setelah nubuatan Zakaria itu, maka semua orang ikut-ikutan. Dan semua orang ikut-ikutan, ada yang bajunya, ada yang kemudian mulai memotong daun-daunan. Dan di sana tentunya kita tahu, ada banyak pohon palem. Jadi dikatakanlah sebenarnya 2000 tahun yang tepatnya 2030 tahun yang lalu kira-kira. Itu dikatakan kita ini masuk ke dalam Palm Sunday atau hari Minggu Palma. Dikatakan demikian karena banyaknya mereka yang menaruh daun-daun palma itu dan Yesus melaluinya. Dan mereka berteriak-teriak, oh, rajaku telah datang, luar biasa mereka semuanya. Tapi kalau kita perhatikan, murid-murid itulah yang mulai mengatakan, raja telah datang, raja telah datang. Seperti itulah kira-kira. Makanya dikatakan, raja ada di sini, kira-kira begitu. Tapi luar biasa sekali. Kenapa? Karena kalau kita membaca perlahan-lahan, meneruskan itu, dan kemudian terjadi di Lukas 19, ayatnya yang ke-37, itu dikatakan, Yesus menangisi kota itu. Kaget nggak saudara? Saya pun agak heran. Kenapa ini? Kalau raja datang seharusnya kan wah dengan bangganya. Raja datang tentunya wah ya sebetulnya nggak naik keledai seharusnya. Mungkin dia naik kuda yang luar biasa gitu dan lain-lainnya. Atau naik kereta. Maka semuanya pada memuji dia, menyembah dia. Wah semuanya rasanya ini luar biasa. Tapi kita lihat tadi. Murid-muridnya itu mengatakan itu karena mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Ada sesuatu yang heran di sini. Kenapa? Karena pada waktu Yesus menangis, kita semuanya pasti heran. Loh, kalau raja datang dengan luar biasa dan disembah dengan luar biasa, kok jadinya dia menangis? Kenapa? Mengapa? Why Jesus cry? Ini penting banget saudara. Kenapa? Karena kita kemudian melihat sesuatu yang luar biasa. Dikatakan seterusnya bahwa di ayat itu, ayat-ayat berikutnya, bahwa kalian itu tidak mengerti. Kalian tidak mengerti dikatakan. Jadi kalian itu cuma tahu mujizatnya aja. Tapi kalian tidak mengerti sesungguhnya arti daripada kedatangan Yesus ke dunia ini. Dengan perkataan lain, mereka itu masih menganggap Yesus itu adalah seorang nabi besar, pengajar yang luar biasa, dan tentunya raja yang sangat dihormati akan datang kira-kira begitu ya. Kenapa begitu? Karena mereka melihat mujizatnya. Baru saja dia telah memberi makan 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti, 2 ikan. Tentunya murid-muridnya akan kalau dia jadi raja, kita tidak akan kelaparan. Luar biasa dia. Kasih makan 5.000 laki-laki. Kalau ditambah-tambah dengan perempuan dan anak-anak mungkin jadi 10.000 mungkin lebih. Kita nggak tahu. Dan kemudian juga Yesus pernah memberikan makan 4.000 juga seterusnya. Dan seterusnya. Tapi perhatikan. Itu murid-murid selalu mengikuti dia selama 3 tahun. Melihat mujizat Tuhan. Melihat orang mati dibangkitkan bahkan. Sakit disembuhkan. Jadi mereka punya bayangan. Itu benar-benar ini raja ini luar biasa. Kita pasti tidak kekurangan. Kita pasti sehat semuanya. Kita pasti bayangin sakit apapun juga disembuhkan. Sebut aja. Sudah bukan cuma corona aja. Mungkin crown, mungkin corona apapun bentuknya. Disembuhkan. Bahkan yang mati dibangkitkan. Jadi saudara, disinilah mereka semuanya jadi mengagung-agungkan, mengeluh-ngeluhkan Yesus. Tapi Yesus menangis. Kenapa? Karena Yesus mengatakan kalian itu tidak mengerti. Saudara, kalau kita mundur sedikit ke Lukas 18, ayatnya yang 31 dan 34, yaitu soal pemberitahuan.
tentang kedatangan Yesus, tentang tujuan Yesus. Dikatakan, aku ini bakal menderita. Aku ini bakalnya benar-benar menderita. Dia difitnah, di apapun juga dikatakan bahwa aku ini datang untuk menyelamatkan kalian. Aku datang diutus oleh Bapakku itu hanya untuk keselamatan kalian. Dan untuk itu aku harus mengorbankan diriku. Aku harus memberikan diriku dan aku akan menjadi orang yang difitnah, dimaki-maki, dicaci maki, bahkan dipukul, dicambuk, dihakimi dengan tidak adil, bahkan memikul salibnya. Bayangin saudara, semua penderitaan ada di dia. Dia harus menderita. Tapi di ayat 18 tadi, Lukas 18 ayat 34 dikatakan juga, di ayat terakhirnya 34 dikatakan mereka tuh nggak mengerti apa yang diberitahukan oleh Yesus itu, mereka nggak bisa mengerti. Saudara. Ini yang hebat, yang mengherankan sebenarnya. Kenapa? Inilah yang menjadikan Yesus menangis. Udah sekian lama murid-murid mengikuti dia. Dia nggak bisa menangkap bahwa Yesus bukan cuman nabi besar. Bukan cuman orang yang dengan kuasa yang luar biasa dalam arti kata menyembuhkan yang sakit, memberi makan sekian. Bahkan katanya, ya kan kita melihat satu perumpamaan waktu tanya, dari mana kita bayar pajak uangnya? Dari ikan diambil uangnya, muncul uang itu. Jadi semuanya luar biasa kalau menurut pikiran kita. Dan saudara, ini yang menjadi pokok persoalan. Hari ini kita akan membicarakan ini. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi sebetulnya. Dikatakan kalian tidak mengerti. Dan kalian membuat aku menangis, sedih sekian lama. Tapi kalian gak mengerti. Ya. Dan karena itu saudara, kita melihat sebentar. Salomo, raja yang paling berhikmat itu raja yang luar biasa. Yang paling semarak, yang luar biasa, penuh dengan hikmat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dia menulis di karangan atau di kumpulan Amsalnya yang pertama, dia menulis bahwa didikan itu membuat kita pandai. Apa artinya pandai di sini? Artinya penuh pengertian. Penuh dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Jadi penting sekali. Pengertian akan kebenaran, akan keadilan, akan kejujuran itu menjadi katakan didikan yang membuat kita penuh dengan hikmat. Saudara, ini merupakan dasarnya. Karena kita kadang-kadang sering sekali bahwa kita tuh selalu mengatakan yang penting iman. Seperti mereka semua ini. Iman, mereka melihat orang disembuhkan. Mereka melihat orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Kemudian mereka mendengar, imannya telah menyelamatkan. Jadi yang perlu iman. Saudara, tapi Salomo memperingatkan bahwa hikmat itu penting. Bahwa orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan dan mau menambah ilmunya, yaitu takut akan Tuhan menjadi dasarnya. Itu yang dikatakan. Dan sebaliknya, kalau kita melihat di Amsal 1 ayat 7 dikatakan, hanya orang bodoh dikatakan yang menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara, ini penting sekali. Kita kadang-kadang sudah terlanjur mulai dengan pokoknya iman, apalagi seperti kondisi sekarang kadang-kadang imani, semuanya mengatakan imani firman Tuhan, gitu kan ya. Benar. Tapi kadang-kadang kita lupa. Ada satu sisi yang lain yang membuat Yesus menangis. Kita nggak mengerti iman apa gitu maksudnya. Iman dikatakan tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Benar ya? Kita semuanya pasti mengakui itu. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi, nah ini yang penting. Hikmat itu akan tumbuh dari pengertian, pengetahuan akan kebenaran Tuhan. Ingat saudara, itu dikatakan dengan jelas, hikmat itu akan tumbuh, membuat kita jadi bijaksana kalau iman dan hikmat menjadi tumbuh bersama dan balance. Karena hikmat itu tumbuhnya dari pengertian dan juga pengetahuan akan kebenaran Tuhan.
Coba tentu ingat Matius 6 ayat 33, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kamu nggak usah khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ada sesuatu yang penting di sini, bahwa kebenaran Tuhan itu luar biasa. Bahkan Yakobus 1 ayat 5 kalau kita membacanya, dia mengingatkan, jangan sampai kita kekurangan hikmat. Kenapa demikian? Karena Yakobus, murid yang juga merupakan saudara dari Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan, menjadi murid yang terutama bersama dengan Petrus, Yohanes, dan dia, itu selama 3 tahun lebih mereka mengikuti, melihat semua mujizat, melihat semuanya. Tapi Yakobus pun ternyata nggak mengerti bahwa Yesus bukan cuman nabi, bukan seseorang yang dijadikan raja dalam bentuk kekuasaan lah, kekayaan lah, gitu dan lain-lainnya. Tapi sebaliknya, Yakobus baru mengerti ketika penderitaan Yesus itu dinyatakan di kayu salib. Makanya Yakobus mengingatkan, jangan sampai, dikatakan ya, 1 ayat 5, jangan sampai kita kekurangan hikmat. Saudara, iman dan hikmat kedua-duanya sangat diperlukan secara seimbang. Dan itu yang disebut bijaksana. Ada iman, tapi ada hikmat, dan itu yang disebut bijaksana. Jadi dikatakan iman ditambah dengan hikmat, nah saudara, menjadikan kita balance yang dikatakan bijaksana. Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa ketika dia berpuasa selama 40 hari. Ini contoh sudah diberikan dari awal. Waktu dia mulai pelayanannya, dikatakan demikian. Ada 3 godaan yang besar dari si penipu besar itu. Ya, apa yang dikatakan? Yang pertama, dia berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian datanglah si penggoda itu dan mengatakan, kamu kan lapar, kamu bisa merubah batu menjadi roti. Bisa, buat Yesus itu mudah sekali. Dia pasti bisa. Ada sesuatu yang luar biasa sehingga Yesus memberikan contohnya. Itu yang pertama, Matius 4 ayat 4. Karena Matius 4 ayat 7 mengatakan apa? Ketika itu dikatakan, kalau kamu jatuh, coba buang badanmu ke bawah. Nanti malaikat pasti akan menatang engkau. Pasti akan menyelamatkan. Kalau engkau percaya kan seperti itu. Saudara, ini godaan dari iman. Tapi Yesus mengatakan, jangan seperti itu. Itu berarti mencobai Tuhan. Itu berarti enggak benar. Saudara, kadang-kadang kita enggak sadar. Kita sering juga melakukan hal yang sama kadang-kadang. Iman, tapi kita enggak berhikmat. Bahwa ada juga yang satu yang lain. Yaitu tentang hikmat ini penting. Makanya yang terakhir di Matius 4 ayat 10 dikatakan apa? Kalau kamu menyembah aku, itulah si iblis mengatakan, maka seluruh isi dunia ini, segalanya, kenikmatan dunia semuanya jadi milikmu. Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan cuman itu. Aku lebih daripada itu dikatakan. Makanya saudara, kita cuma harus satu. Yaitu Allah yang Maha Besar. Takut akan Tuhan. Itu yang menjadi intinya. Kita percaya, kita takut akan Dia, dan kita akan berbakti kembali kepada Dia. Nah saudara, 3 hal inilah yang sering mengganggu, bahkan mengacaukan, bahkan iman kita. Yang pertama, yaitu soal kuasa atau kekuasaan. Yang kedua, soal harta, soal kekayaan. Kita kadang-kadang mencobai Tuhan dalam hal ini. Dan yang ketiga apa saudara? Kenikmatan-kenikmatan dunia. Saudara, Yesus datang bukan untuk itu. Dia katakan, aku datang untuk menjadi Mesias. Yaitu juru selamat yang diurapi itu. Itulah intinya. Dan dia datang dalam waktu itu memang manusia kelihatannya. Tapi dia adalah Tuhan. Jadi ini yang penting yang membuat kita semuanya kadang-kadang tidak mengerti dan membuat Yesus menangis. Bukankah kita sering membuat dia menangis? Coba perhatikan. Berapa saat saudara mengatakan iman, harus iman ini. Apalagi sekarang ini. Matius 91 dikatakan iman. Tapi kita nggak punya hikmat. Kita harus mengerti dulu. Dari tulisan-tulisan mengenai Markus 91 tadi.
di belakangnya ada apa? Ada peperangan, ada sesuatu yang harus dilawan, harus sesuatu yang, dan kita nggak bisa ngelawan yang besar itu. Ada sesuatu yang penting sekali sampai kita mengatakan, jangan khawatir, Tuhan pasti, itu imannya, Tuhan pasti terus menyertai kita. Dan kita harus ada langkah. Makanya dikatakan oleh Yakobus, jangan jadi orang bodoh. Dikatakan seperti itu. Yakobus akhirnya ingat dan sadar. Tetapi jadilah orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, yaitu penuh dengan iman dan hikmat. Kalau iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan, maka hikmat tumbuh kalau kita punya pengertian, pengetahuan akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Bahwa Yesus, ini yang paling penting, adalah Tuhan, bukan sekedar Nabi. Bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat itulah yang sudah dijanjikan Tuhan buat kita semuanya untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan, semoga apa yang kita bawa bersama-sama pada pagi hari ini benar-benar boleh menjadi berkat buat saudara. Karena saya percaya saya pun sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu menyertai saudara-saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus di Minggu Palma ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Minggu Palma. Sebelum Minggu Palma ini tentang Paskah. Karena Minggu Palma ini akan diikutin oleh Jumat Agung dan Paskah. Keluaran 12 ayat 3 sampai dengan 7. Itu dikatakan dimulailah korban anak domba harus jantan dan tidak bercela, masing-masing untuk setiap keluarga. Saudara, ini diucapkan pada waktu Musa akan membawa keluar, membebaskan, menyelamatkan dari perbudakan bangsa Israel dari Mesir keluar. Saudara, dan ini adalah tulah yang terakhir dan dikatakan di Keluaran 12 ayat 3 sampai dengan 7 dimulai dengan mengorbankan anak domba yang harus jantan dan tidak bercela. Kemudian masing-masing untuk satu keluarga. Kalau keluarga itu kecil, bilalah sharing, dikatakan demikian. Tapi ini penting sekali. Kenapa? Karena harus dikurung selama 14 hari. Aneh juga kan kalau kita sekarang harus stay at home 14 hari, katanya seperti itu. Kemudian disembelih dan darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu di depan. Dagingnya dipanggang dan dimakan bersama-sama malam itu. Kemudian bisa juga dilihat bahwa mereka tuh memakannya bersama dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Kenapa ini? Saya nggak mengerti. Karena saya cuma tahu bahwa ternyata brotowali atau daun sirih ternyata itu mencegah infeksi. Ya nggak tahu, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Dan itulah awal daripada keselamatan dan pelepasan dari perbudakan bangsa Israel. Demikian juga Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 23, Yesus kemudian menetapkan perjamuan yang khusus itu. Dan dia juga mengambil roti yang tidak beragi dan memecah-mecahkan. Dan inilah tubuhku, daging-dagingnya sendiri yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dan katakan, makanlah. Setelah itu ia akan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah. Saudara, itulah perjamuan yang luar biasa ini. Izinkan saya sekarang berdoa khusus, mengucap syukur atas apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Biarlah ini adalah tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus sendiri yang dikorbankan bagi kita semuanya untuk keselamatan kita. Kami percaya Tuhan akan pengorbanan-Mu, akan apa yang telah Engkau derita agar kami diselamatkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan bersama-sama menerima
perjamuan ini. Silakan. Saya percaya bahwa saudara pun telah menerima, karena ini telah dibagikan buat kita semua. Dan sebagai orang yang percaya, kita menerima roti yang tidak beragi ini, dan juga kita menerima cawan yang luar biasa ini. Mari saudara, kita akan sama-sama melakukannya. Angkat roti saudara di tangan kanan saudara. Angkat saudara, mari bersama-sama kita angkat tinggi-tinggi. Dan jangan lupa baca ayat-ayatnya, karena ini penting sekali saudara. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan untuk kita masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk Engkau. Makanlah dan terimalah di dalam nama Yesus Kristus dengan iman saudara. Angkat sekarang cawan saudara tinggi-tinggi. Saudara, Yesus sendiri yang mengatakan, ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Dia curahkan semuanya sampai tetes darah yang terakhir. Karena kami tahu hanya dengan kuasa darahnya, maka kita semuanya diselamatkan, disembuhkan. Bahkan kita semuanya boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami sambut ini semua dengan ucapan syukur. Minumlah dan percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Dan sekarang mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Kami telah menerima semua ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau. Amin. Amin. Sekarang marilah kita mengucapkan syukur. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita tinggikan di atas segala namanya. Yaitu nama di atas segala nama. Yesus Kristus. Dan kita merasa mempunyai sesuatu yang bisa kita persembahkan. Inilah waktunya. Maka saudara, persembahkan. Mungkin saudara saat ini di depan, mungkin sudah tidak ada envelope, tidak ada apa. Tapi saudara, kalau sudah terbeban untuk memberikan ini, saudara bisa mentransfernya. Karena di bawah ini nanti tentu ada tempat untuk kita bisa transfer. Saya akan berdoa untuk persembahan ini sebelum saya mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan, khususnya buat hari ini. Aku percaya Tuhan, bahwa kadang-kadang aku juga membuat Engkau menangis, karena aku tidak mengerti ya Tuhan, bahwa Engkau datang bukan sekedar menjadi raja di raja, bukan cuma sekedar menjadi nabi yang besar, bukan pengajar, bukan apapun juga yang di luar itu. Karena Engkau datang untuk menjadi Mesias yang diurapi itu, juru selamat buat kita semua. Dan Tuhan, kalau kami boleh memberikan pada saat ini, itulah karena Engkau telah memberikannya kepada kami semuanya. Termasuk hari ini, Engkau memberikan pengertian, pengetahuan yang lebih jelas bahwa kami juga harus menjadi orang yang bijaksana, bukan cuma sekedar bodoh. Kalau orang jadi bodoh, berarti kita menghina hikmat. Iman dan hikmat itu memang sangat perlu diperlukan buat kita semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan sekarang kita percaya kita akan kembali ke tempat kita
masing-masing, meskipun saudara ada di rumah, saya juga ada di rumah, tapi kita akan kembali tugas kita sehari-hari. Mungkin kita bisa mulai kerjakan juga. Mari angkat tangan saudara, mungkin saudara ada di depan, tapi angkat tangan saudara. Biarlah saya bisa memberkati saudara semuanya. Maka berkat kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Bapa yang luar biasa, sehingga dia bersedia mengaruniakan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi manusia. Dan bagi barang siapa yang percaya, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Dengan pertolongan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Terpujilah engkau. Haleluya. Semua diberkati mengatakan, amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam ibadah online IFJF Cirebon. Bagi Anda yang ingin kami doakan, dapat menghubungi nomor di 0812 2203 191. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat ditransferkan melalui rekening CIMB Niaga di nomor 800 220 220 900 atas nama IFJFDC. Bagian lu sekarang, bro. Minggu depan kita masih akan ibadah secara online. Pada tanggal 10 April 2020 kita akan merayakan ibadah Jumat Agung. Dan pada tanggal 12 April 2020 kita akan merayakan ibadah Paskah melalui YouTube IFJF Cirebon. Pastikan Anda subscribe agar Anda mendapatkan notifikasinya. Follow Instagram kami di IFJF Cirebon. Happy Sunday guys!